Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, semangat dan iman, syukur selalu kepada Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang layak dipuji disembah. Terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada di hari baru ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, para ilmuwan menemukan bahwa alam semesta ini sangat-sangat teratur. Dan keteraturan itu berkaitan dengan hukum fisika yang berlaku sama pada hari ini maupun besok. Hukum fisika itu berlaku sama, baik di bumi maupun di tempat yang lain dalam alam semesta. Dan keteraturan yang ada di semesta ini memberikan stabilitas pada realitas kita. Kalau alam semesta ini tidak teratur sama sekali, maka itu akan menjadi ancaman pada eksistensi kita, manusia dan juga semua makhluk yang hidup. Kalau kita merenungkan akan hal ini, kita akan sampai pada suatu kesimpulan betapa luar biasanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dia begitu luar biasa dalam karya, tindakan, dan penciptaan yang dikerjakannya. Dan penciptaan yang terjadi bukan sekedar sebuah peristiwa sejarah, tapi penciptaan yang terjadi itu, yang dikerjakan Tuhan, merupakan rangkaian mujizat demi mujizat yang menunjukkan bahwa Tuhan pencipta itu adalah Tuhan yang mampu mengerjakan perkara-perkara yang mustahil. Di dalam begitu banyaknya mujizat Tuhan dalam penciptaan, kita akan belajar 5 mujizat di antaranya. Mujizat yang pertama adalah mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang nihil menjadi eksis. Dan inilah mujizat yang paling mendasar yang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan tidak menggunakan bahan baku apapun yang sudah tersedia. Dia menciptakan segalanya dari ketiadaan. Hanya dengan firman-Nya, maka semuanya jadi. Dalam Kejadian 1 ayat 3 tertulis, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Semua langsung eksis oleh karena kuasa firman-Nya. Berbeda dengan kita, saudara. Kalau kita mau membuat kursi, kita butuh bahan baku kayu atau besi. Kalau kita mau membangun atau membuat sebuah rumah, kita butuh bahan-bahannya. Dan kita tidak bisa menciptakan atau mengadakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Mujizat yang kedua adalah mujizat yang tidak bernyawa menjadi bernyawa. Ketika Tuhan menciptakan manusia, membentuknya dari debu tanah. Debu tanah itu materi yang digolongkan sebagai benda mati. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir. Dan Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Dan dari benda mati ini muncullah manusia yang hidup. Dan tubuh kita, manusia yang hidup ini, saudara, terdiri dari begitu banyak organ-organ dan jutaan sel yang bekerja. Dan itu semua merupakan kuasa kehidupan mujizat dari Tuhan. Mujizat yang ketiga adalah mujizat keteraturan di tengah-tengah kekacauan. Pada mulanya bumi ini belum berbentuk dan kosong. Tapi mujizat terjadi ketika Tuhan mulai mengatur semuanya. Memisahkan daratan dari lautan. Memisahkan terang dari gelap.
Tuhan membuat benda-benda penerang dan mengatur musim-musim yang ada di bumi. Musim-musim itu berganti dengan begitu teratur. Kalau kita tinggal di negara 4 musim, kita akan menyadari betapa teraturnya pergantian musim itu. Mujizat keempat adalah mujizat di mana tanah memunculkan berbagai pohon-pohonan dan memunculkan kehidupan. Kalau kita perhatikan Etobel 4, di situ jelas Tuhan berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Kalau kita perhatikan bahasa aslinya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, di situ tertulis, hendaklah tanah mengeluarkan atau memproduksi segala jenis makhluk hidup. Jadi betapa luar biasa mujizat Tuhan yang terjadi oleh kuasa firman yang memungkinkan tanah itu memunculkan makhluk hidup dan pohon-pohonan. Dan mujizat yang kelima adalah mujizat di mana Tuhan mengatur semua mekanisme alam semesta ini. Tuhan mengatur segala sesuatu. Dia mengatur gravitasi, orbit bumi dan planet. Dia mengatur waktu, hari, musim, dan tahun. Kalau bumi jaraknya agak jauh sedikit dari matahari, bumi bisa membeku dalam kegelapan. Tapi Tuhan mengatur jaraknya sedemikian rupa sehingga ada seperti apa yang ada sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sanggup untuk menciptakan alam semesta yang begitu luas dan luar biasa hanya dengan perkataan firman-Nya, maka tidak ada satupun masalah dalam hidup kita yang terlalu sulit untuk diselesaikan Tuhan. Mari andalkan Tuhan yang penuh dengan kuat kuasa, yang sanggup untuk menolong kita. Percayalah kepadanya dengan segenap hati sampai akhir hidup kita di bumi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Ajar kami untuk selalu percaya dan berharap kepadamu, hidup dengar-dengaran, dan mengandalkan Engkau Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan berkati kami di sepanjang hari ini. Pimpin kami, jadikan kami berkemenangan dalam segala hal. Lawatlah setiap kami yang sakit dan dalam pergumulan. Jamahlah dan sembuhkan serta berikanlah pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.